Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Ristianti Dewi, NIM 2320180076, ingin mempresentasikan mengenai tugas dari mata kuliah riset dan seminar akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Sari Mujiani SE MMMAK dengan judul penelitian saya yakni pengaruh Dewan Direksi, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial terhadap financial distress. Studi empiris perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai dengan 2020. Latar belakang. Pada dasarnya, perusahaan didirikan adalah untuk menyediakan kebutuhan barang dan jasa dan untuk memperoleh keuntungan. Hal tersebut dilakukan oleh perusahaan adalah untuk mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan dan untuk menghindari kebangkrutan. Untuk itulah, perusahaan perlu melakukan inovasi dalam memenuhi kebutuhan pasar yang berubah-ubah. Karena seringkali dalam menjalankan aktivitas bisnisnya oleh perusahaan tidaklah selalu berjalan lancar. Kebanyakan perusahaan mengalami peningkatan atau penurunan dari laba yang diinginkan. Penurunan laba ini apabila terjadi secara terus-menerus dalam kurun waktu 2 tahun secara berturut-turut, dikhawatirkan perusahaan akan mengalami kesulitan keuangan dan berujung pada likuidasi perusahaan atau kebangkrutan perusahaan. Fenomena yang terjadi saat ini mencerminkan bahwa perusahaan subsektor transportasi di Indonesia mengalami kesulitan keuangan, kerugian operasional, bahkan kebangkrutan, seperti yang terjadi pada salah satu maskapai penerbangan niaga di Indonesia yakni Garuda. Financial distress yang dialami Garuda ialah tidak dapat menghasilkan laba dan arus kas yang cukup, sehingga sulit membayar kewajiban keuangannya. Hal inilah yang menjadi indikasi awal dari terjadinya financial distress. Meski ditelusuri pada sisi perencanaan dan pengawasannya yang barangkali tidak matang. Dan selanjutnya, fenomena infografik bahwa data di atas menunjukkan perusahaan transportasi mengalami penurunan laba dan kerugian. Kecuali pada tahun 2019, yakni PT Temas mengalami peningkatan laba sebesar 189% dan di tahun yang sama, PT WH Transportasi Indonesia mengalami peningkatan laba sebesar 42%. Adapun sebaliknya pada tahun 2020, perusahaan transportasi mengalami penurunan laba semuanya. Dan penurunan laba yang paling tajam terjadi pada PT WH Transportasi Indonesia yang mengalami penurunan yang sangat tajam, yakni sebesar 844%. Peranan laba dalam perusahaan sendiri yakni sebagai kekuatan utama yang memungkinkan perusahaan itu bisa bertahan, baik dalam periode pendek ataupun panjang. Apabila suatu perusahaan mengalami penurunan laba dan sampai bernilai negatif, hal ini tentu saja akan menempatkan perusahaan pada kondisi yang sulit dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya, kesulitan arus kasnya, dan perusahaan akan mengalami kerugian operasional. Keadaan ini dapat memicu financial distress perusahaan. Hubungan variabel riset bahwa terdapat kepemilikan institusional yang akan mendorong peningkatan pengawasan terhadap kinerja manajemen. Ada pula kepemilikan manajerial yang mampu mengurangi masalah keagenan yang timbul dalam perusahaan, dan ada pula dewan direksi yang merupakan prinsipal atau pemilik perusahaan, di mana dengan adanya dewan direksi dapat membuat operasional ini berjalan dengan efektif dan efisien. Adapun hubungan variabel riset dari riset sebelumnya adalah dari Robi Hidayatul Gaus dan Lina Mujianti pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa dewan direksi ini memiliki pengaruh positif terhadap financial distress. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rian Siaan dan Stanley Alexander serta Rudi Pusung pada tahun 2021. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fahruz Zulfa, Rohma Morata, dan Lia Dahlia Iriani pada tahun 2021 menghasilkan hasil yang berbeda bahwa dewan direksi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap financial distress. Adapun Rahma Yuliani dan Adistia Rahmatiasari pada tahun 2021 menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap financial distress. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Guruh Dwi Putra pada tahun 2021. Sedangkan Angelina Francisca, Yeni, dan Wirda Lilia menyatakan bahwa kepemilikan institusional itu tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap financial distress. Dan Mutia Fahrunisa Ma'ruf dan Rani Kirani Kresnamurti pada tahun 2021 menyatakan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh yang positif terhadap financial distress. Hasil ini tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh Hasna Raudia dan Ferry Citra Febrianto pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif terhadap financial distress. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama ada tinjauan teoritis dari teori keagenan.
bahwa teori keagenan ini merupakan teori yang menjelaskan tentang adanya pemisahan kepentingan antara pemilik dan pengelola perusahaan sehingga menimbulkan konflik. Konflik ini karena pemilik dan pengelola perusahaan memiliki kepentingan yang saling bertentangan. Hal itu dapat terjadi karena keduanya ingin memiliki keuntungan yang sebesar-besarnya dan ingin menghindar dari yang namanya risiko. Selanjutnya, tinjauan teoritis untuk financial distress bahwa menurut Handayani et al. Pada tahun 2019, financial distress ialah kondisi di mana keuangan perusahaan itu menurun dan terjadi sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan, di mana awal mula kesulitan keuangan perusahaan, yakni saat hutang jangka pendek perusahaan tidak terbayar dengan mudah yang disebabkan tidak tersedianya dana serta kondisi arus kas operasi yang telah jatuh tempo. Selanjutnya ada Dewan Direksi, bahwa Dewan Direksi ini merupakan pihak yang memiliki pengaruh pada jalannya operasi perusahaan. Apabila jumlah Dewan Direksi sudah sesuai dengan perusahaan, pengawasan kinerja perusahaan akan menjadi lebih efektif dan dapat memungkinkan terjadinya financial distress juga akan menurun secara bertahap. Selanjutnya adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh institusi seperti perusahaan, asuransi, bank, dan perusahaan investasi. Kepemilikan ini akan mengurangi masalah keagenan karena pemegang saham itu akan membantu mengawasi perusahaan sehingga manajemen tidak akan bertindak merugikannya. Selanjutnya ada kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Bahwa semakin banyak saham kepemilikan manajerial, maka semakin meningkat pula pengawasan terhadap pengambilan keputusan perusahaan dan akan berdampak bagi kinerja operasional perusahaan serta dapat mengurangi financial distress perusahaan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah hipotesis pertama adalah Dewan Direksi berpengaruh negatif terhadap financial distress. Hipotesis kedua adalah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap financial distress. Dan hipotesis ketiga adalah kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap financial distress. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah X1, X2, dan S3 memiliki pengaruh terhadap financial distress, di mana X1-nya adalah Dewan Direksi, X2 kepemilikan institusional, dan X3 adalah manajerial yang merupakan variabel independen dalam penelitian ini, dan financial distress sebagai variabel dependennya. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada variabel dan pengukuran. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah financial distress. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode perhitungan Z-score untuk memprediksi financial distress sebagai variabel dependennya dengan persamaan seperti yang tertera pada gambar. Dan untuk variabel independennya ada Dewan Direksi yang pertama dengan persamaan bahwa jumlah anggota Dewan Direksi pada periode terkait. Lalu ada kepemilikan institusional dengan persamaan bahwa jumlah saham yang dimiliki institusional dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Dan yang terakhir ada kepemilikan manajerial dengan persamaan bahwa jumlah saham yang dimiliki manajemen dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai dengan 2020. Adapun pengambilan sampel adalah dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu metode pemilihan sesuai dengan syarat dan pertimbangan dengan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria-kriteria tersebut adalah seperti yang telah ditampilkan. Dan untuk metode analisa data dengan menggunakan regresi linear berganda dengan melakukan statistik deskriptif, asumsi klasik, dan uji hipotesis. Perangkat lunaknya adalah SPSS yang akan digunakan untuk menguji data sekunder, di mana akan memperoleh hasil data uji statistik data deskriptif, di mana hasil yang nanti telah dilakukan akan diperoleh pembahasan dan akan diperoleh kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.